mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali melontarkan sejumlah pernyataan kritis terkait arah kebijakan di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dalam tayangan berjudul Untold Story, Said Didu buka sederet nama kaki tangan Jokowi yang beredar di kanal YouTube Said Didu. Said mengatakan pihaknya belak-belakan membongkar siapa dalang yang harus bertanggung jawab terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN. Orang pertama yang ia sebut sebagai biang kerok ini adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Tak hanya Jokowi, Said Didu juga menyebut ada DPR RI yang memutuskan undang-undang perihal pemindahan ibu kota tersebut. Selain DPR, ia turut menyeret nama mantan Menteri Bappenas dalam pemerintahan Jokowi, Andrinov Caniago. Said mengatakan bahwa saat itu Andrinov Caniago menjadi salah satu orang yang bersikeras ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Bahkan ia menyebut Andrinov saat itu sangat setia pasang badan untuk Jokowi dalam merealisasikan kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Sementara itu, orang ketiga yang harusnya bertanggung jawab penuh atas IKN menurut Said adalah mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Menurut dia, Basuki juga termasuk orang yang tidak pernah mengatakan tidak untuk setiap perintah dari Jokowi. Senada dengan Said Didu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan hal yang sama pada proyek IKN di Kalimantan Timur. Menurut Mahfud, dalam proyek IKN ini berpotensi besar telah terjadi masalah hukum atau pelanggaran pidana. Ia lalu menjelaskan alasan IKN berpotensi telah terjadi pelanggaran pidana di sana. Mahfud mengatakan setelah proyek IKN berjalan, kenyataannya tidak ada satupun investor yang masuk. Oleh sebab itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan hal ini. Mahfud menekankan tidak untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, tapi agar permasalahan prosedural tidak terjadi lagi. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Disebutkan bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Untuk itu, Perpres yang diundangkan pada 30 Juni 2025 tersebut
membuat serangkaian target konkret yang mesti dicapai dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengklaim proses pembangunan ibu kota baru pada tahap 1 sudah mencapai 70%. Dalam pembangunan tahap itu terdapat 109 paket pekerjaan fisik, seperti perkantoran, jalan, air minum, listrik, persampahan. Sementara itu, rumah tapak jabatan menteri sudah dibangun sebanyak 36 unit. Adapun jumlah menteri di Kabinet Prabowo sebanyak 48. Pada pertengahan September lalu, Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran menjadi 14,92 triliun rupiah ke DPR. Akan tetapi Badan Anggaran DPR menolak permintaan tersebut, sehingga pagu anggaran OIKN pada tahun 2026 tidak berubah, alias tetap sebesar 6,2 triliun rupiah. Basuki menyebut penolakan tambahan anggaran itu mempengaruhi progres pembangunan IKN tahap 2, yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung. Akibatnya, pembangunan IKN juga terancam mundur dari target akibat penolakan itu. Lantas, mungkinkah proyek pembangunan IKN akan segera mencapai target dalam beberapa tahun?